Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Problematika Kebijakan Krisis COVID-19 dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Novia Siska Ramadhani, yang kedua Karmi Oktaviani, yang ketiga Nur April Safitri, dan yang terakhir Fitria Monalisa. Pendahuluan. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berbagai macam dampak dirasakan masyarakat akibat adanya COVID-19 ini. Dampak yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetahuan menghambat masyarakat untuk aktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Di berbagai daerah, terutama di Kepulauan Riau, juga kerap merasakan dampak dari COVID-19 ini, sehingga seharusnya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membantu menetralisirkan problematika ekonomi pada masa COVID-19. Masyarakat juga berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membuat terobosan agar problematika ini bisa teratasi. Deskripsi masalah krisis kebijakan COVID-19. Namun, keluaran berbagai kebijakan tersebut tidak serta-merta membuat penanganan COVID-19 terkelola dengan baik. Bahkan berbagai macam persoalan baik dari sisi substansi kebijakan, kelembagaan, maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi terus bermunculan. Krisis COVID-19 melahirkan krisis kebijakan yang kompleks. Penyebab kompleksitas persoalan ini bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan respon awal wabah yang salah, pesan kebijakan yang tidak jelas, koordinasi dan sinergi antar aktor kebijakan yang lemah, serta kurangnya kesiapan menghadapi bencana, baik dalam aspek sumber daya maupun infrastruktur. Pertama, kesalahan yang sering dilakukan dalam merespon ancaman COVID-19 adalah sikap mengabaikan yang ditunjukkan oleh para pejabat pemerintahan di Kepulauan Riau. Sikap percaya diri pemerintah yang menunjukkan bahwa COVID-19 bukan ancaman bagi masyarakat sehingga tidak ada persiapan sama sekali yang diambil. Bahkan, ketika wabah sudah mulai menyebar dari Wuhan, Cina ke sejumlah negara, termasuk di Asia Tenggara. Persoalan kedua, terkait dengan tidak adanya pesan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Bahkan ada kesan mixed message yang kuat, ditunjukkan dengan banyaknya pernyataan para pejabat pemerintahan yang justru saling bertolak belakang. Hal ini melahirkan situasi absennya kepemimpinan kebijakan, unsur sangat vital dalam manajemen krisis. Tidak adanya pesan kebijakan memberikan dampak negatif atas beberapa hal, yaitu kembali bermunculannya informasi bohong atau hoax terkait dengan penyebab dan upaya penanganan virus. Selain itu, absennya pesan kebijakan juga melahirkan kebingungan yang luas, bukan hanya di level masyarakat, bahkan di kalangan pemerintahan sendiri baik di pusat maupun daerah. Ketiga, persoalan yang tidak jelasnya pesan kebijakan diperparah dengan miskinnya koordinasi antar lini pemerintahan serta tidak nampaknya sinergitas unsur penting pengelolaan krisis. Kelemahan koordinasi dan tidak adanya sinergi berdampak nyata pada fragmentasi penanganan baik di antara institusi pemerintahan pusat maupun daerah. Nuansa yang kemudian muncul adalah politisasi atas situasi krisis COVID-19. Meskipun pada akhirnya Presiden mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas, namun menciptakan kembali sistem koordinasi dan sinergi yang sudah tercerai pada tahap respon awal bukan hal mudah. Keempat dan yang terakhir, persoalan keempat yang muncul dalam kebijakan penanganan krisis adalah ketersediaan sumber daya dan infrastruktur termasuk alat-alat pokok kesehatan yang bisa digerakkan untuk menangani situasi krisis. Di tengah berbagai kelangkaan peralatan kesehatan dan minimnya infrastruktur, pasca penentuan status darurat nasional, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan realokasi anggaran, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Namun, mengingat kecenderungan penyebaran wabah sampai ke daerah-daerah, kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang bisa secara cepat digerakkan masih akan menjadi ancaman nyata. Kegagalan dalam penyediaan dua elemen ini bisa melahirkan kerentanan yang lebih dalam akibat COVID-19. Rekomendasi atau Continuous Policy Learning. Berdasarkan pemetaan berbagai persoalan kebijakan yang muncul dalam merespon COVID-19 yang berlangsung selama periode Maret 2020 ini, berikut sejumlah rekomendasi yang bisa ditawarkan. Pertama,
mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat. Kedua, mengintegrasikan data pengangguran dan penerima bantuan sosial yang selama ini dimiliki dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Ketiga, menyesuaikan skema bantuan kartu prakerja dengan memprioritaskan pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak COVID-19, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keempat, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kelima dan yang terakhir, mengoptimalkan bantuan sosial yang berdampak lebih besar terhadap ekonomi masyarakat. Sekian hasil pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.